Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Afif. Kali ini gue akan membahas tentang soal matematika saintek buat UTBK ya. Kebetulan gue kan udah bikin untuk matematika saintek tuh gue udah bikin semacam pakai soal gitu kan. Nah jadi ini pakai satunya dan gue akan bahas. Oke. Lanjut aja langsung. Nomor 1. Jadi ada soal di situ diketahui matriks Q ini matriks P ukuran 2 kali 2 dan dia punya persamaan P kuadrat tambah Q sama dengan 4/31 bla bla. Nah ditanya berapa nilai determinan dari P pangkat 4. Nah yaudah ini bisa gue tulis jadi P kuadrat tambah Q itu hasilnya adalah 4, 2, 3, 1 kan. Atau bisa gue bikin nanti P kuadrat ditambah min 1, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 1. Nah nanti kan tinggal dikurang aja ya. Nah ketemu nanti P kuadrat sama dengan 4 min 1 kan 5, 2 min 2 0, 3 min 3 0, 1 min 2 min 1. Nah atau nanti kita ketemu determinan P kuadrat sama dengan 0 kali 0 minus 5 kali min 1 yaitu 5 itu kan. Nah ini determinan P kuadrat. Nah ditanya adalah determinan P pangkat 4 ya, atau jadinya tinggal lagi aja, tinggal dikuadratin aja ketemu nanti determinan P pangkat 4 ini kan sama aja sebenarnya, dia mau kayak gini atau kayak gini sama aja, sama dengan 5 kuadrat. Nah jadinya 25. Oke. Kalau ada yang mau ditanya tinggal komen aja nanti gue bakal jawab. Oke. Sekarang nomor 2. Jadi kalau nomor 2 itu diketahui dua persamaan kan. Kita punya persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 2y sama dengan 18 kan. Nah yang kedua x kuadrat min y gitu sama dengan 16. Nah kita eliminasi aja ya, kita kurang gitu kan. Nah jadinya ini kan habis x kuadrat ya, tinggal y kuadrat min y sama dengan 2. Nah atau kalau pindah kita terus kiri semua jadinya y kuadrat min y min 2 sama dengan 0. Nah yaudah kita faktorin aja kayak biasa. Atau jadinya y min 2 y plus 1 kan ya sama dengan 0. Nah ketemu jadinya y nya 2 sama y nya 1 min 1 sorry. Nah jadi nanti bakal ada dua versi nilai x sama y nya gitu kan. Nah di sini ditanya x kuadrat tambah y. Nah terus bakal kita nemu dua persamaan, maksudnya dua hasil ya, dua hasil yang berbeda. Nah makanya di sini cuma tanya salah satunya aja gitu kan. Ya udah, jadi kan bisa aja nanti kalau misalkan y nya 2 berarti kan kita ketemu nanti x kuadratnya berapa. X kuadratnya adalah 16 tambah 2 itu kan 18. Kalau misalkan y nya min 1 ya ketemu nanti x kuadratnya adalah 16 plus minus 1 gitu kan, atau minus 1 jadinya 15. Oke, jadi nanti kalau misalkan ditanya x kuadrat tambah y, ya udah bisa aja di sini 18 tambah 2 20 atau 15 tambah min 1 14 ya. Gitu ya. Ya udah dicari aja yang ada nilainya. Ya udah berarti kan 20 ya. Ya udah berarti yang ini. Oke. Kalau ada yang bingung tanya aja di komen, nanti saya jawab. Nanti gua jawab gitu. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Ini ada soal transformasi geometri. Terus katanya ada garis ya, y sama dengan x plus 3 dan ditranslasi dengan matriks 1, min 2 ya. Nah, selanjutnya dia dirotasi dengan sudut 90 derajat. Dia berlawanan arah jarum jam. Menghasilkan nanti garisnya adalah y sama dengan ax plus b. Nah kita tulis dulu y sama dengan x plus 3 gitu kan. Setelah itu dia ditranslasi ya, ditranslasi dengan matriks ya, kita anggap aja dia M ya, matriks
karena dia satu satuan ke kanan, berarti kan nanti kan dia plus 1, dan sumbu y-nya dia ke bawah, berarti kan min 2. Sorry, minnya jelek banget. Oke, anggap aja min itu kan. Oke. Jadi nanti kita ketemu bayangannya adalah x-aksen y-aksennya. Itu bayangan buat transaksinya adalah, anggap kita titik awalnya ada x, y ditambah sama 1 min 2 gitu kan. Nah, jadi nanti ketemu bayangannya adalah x plus 1 y min 2. Ini kita pakai cara berantai, cara step by step. Nah, selanjutnya dia dirotasi ya. Dirotasi dengan sudut 90 derajat. Plus sama minus nih? Plus, karena dia berlawanan ya. Berlawanan jarum jam. Jadi kalau rule-nya itu, aturannya kalau dia searah jarum jam dia minus. Kalau berlawanan dia plus gitu kan. Atau jadinya plus 90 derajat. Gitu kan. Nah, nanti karena pusatnya 0,0 gitu kan. Nah, jadi nanti kita nggak perlu ditambah sama pusatnya lagi. Nah, karena 0 ya. Gitu kan. Jadi nanti kita ketemu bayangannya x aksen y aksennya itu ya, matriksnya ingat nggak? Kan matriksnya adalah cos theta min sin theta cos theta gitu ya. Berarti kalau cos 90 dia 0, min sin 90 min 1, sin 90 1, cos 90 0 gitu kan. Nah, dikali sama ini nih x plus 1 y min 2 gitu. Nah, selanjutnya ya udah tinggal dikali aja. Ketemu nanti 0 kali x plus 1 0 ditambah min 1 kali y min 2. Jadinya anggap aja tulis min y plus 2. Yang bawah x plus 1 tambah 0 x plus 1. Nah, terus udah dong gini. Nanti jadinya apa? X-nya ini, ini. Kayak gitu. Enggak dong. Nah, nggak boleh. Jadi nanti kita mesti sama dengan lagi. Jadinya x aksennya kan sama dengan min y plus 2. Atau kita ketemu y sama dengan min x aksen plus 2 kan. Nah, kalau yang bawah itu y aksen sama dengan x plus 1. Atau x ketemu y aksen min 1. Nah, setelah nanti dimasukin ke persamaannya, aksennya tuh hilangin aja karena nggak pakai, nggak penting gitu kan. Ya, oke. Nah, kita balik lagi nih ke persamaan awal. Nah, itu kan ada persamaan garisnya, yang awal tuh y sama dengan x plus 3 gitu kan. Nah, di sini y-nya kita ganti sama ini min x plus 2, aksennya hilangin ya, sama dengan x1 y min 1 plus 3 gitu. Nah, ntar jadi ketemu kalau kita bikin y sama dengan berapa? Min x gitu kan. Atau kalau kita bikin bentuk kayak itu, kayak apa? Kayak y sama dengan x plus b ya. Oke. Nah, ini kan sama kayak plus 0 kan. Nah, ya plus 0. Ntar jadinya kalau bikin y sama dengan ax plus b, kita ketemu nih A-nya itu min 1 ya kan, A-nya min 1, B-nya 0. Ya udah, jadi kalau misalkan ditanya berapa A tambah B, ya udah min 1 tambah 0 berarti ya, berapa? Min 1. Oke. Untuk soal ini udah sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tinggal komen aja ya kan. Oke. Jadi kita nomor 4 sekarang. Nah, diketahui SN n suku pertama, jumlah n suku pertama suatu barisan aritmetik gitu kan adalah Sn sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, kita tuh mesti ini dulu, mesti apa ya, mesti nyari berapa A-nya gitu kan. A-nya berapa, B-nya berapa gitu kan, beda kan ya. Ya udah gampang aja sih. Ya enggak, berarti kalau misalkan kita mau nyari berapa suku pertamanya, ini kan nanti si A atau suku pertama itu bakal sama kayak S1 kan gitu. Nah, ini sama dengan 1 kuadrat tambah 3 kali 1 4 gitu kan. Nah, sementara kalau bedanya bisa aja kita nanti nyari manual nih, kita nyari U1 berapa, U2 berapa, ya itu ntar kita kurang gitu kan, cuma kelamaan. Nah, gue mau ngasih tahu triknya nih gitu kan, gimana caranya, cara cepatnya buat nyari beda dari persamaan SN ini. Nah, ini tinggal ini aja, tinggal diturunin si SN-nya gitu kan. Jadi SN kan n kuadrat plus 3n. Jadi kalau misalkan kita turunin sampai tinggal konstanta aja gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita turunin nih, SN aksen sama dengan 2n plus 3 gitu. Nah, kita turunin lagi sampai tinggal konstanta aja. SN aksen sama dengan 2. Nah, ini ternyata bedanya nih. Nah, ini bedanya, ini sama kayak bedanya.
bisa tuh dibuktikan nanti. Cuma ini kan gue mau cara cepatnya aja gitu kan, karena kita kalau UTBK tuh nggak perlu kita pakai rumus-rumus yang panjang-panjang. Kita yang penting tuh bisa jawab soal aja udah selesai gitu kan, ya enggak. Ya udah, jadi nanti tinggal ini aja, tinggal kita lihat apa yang ditanya soalnya gitu kan. Nah, itu soal nanya U1 tambah U3 tambah, itu sorry salah, maksudnya U5 ya, U5 gitu kan ya, tambah bla bla bla, pokoknya sampai sampai suku em, ganjil lah pokoknya ya, nggak U2N-1. Jadi ini nggak perlu dihiraukan sih sebenarnya ya, nggak. Ini pokoknya nih dia tuh suku ganjil lah istilahnya ya, nggak sampai suku N ganjil. Nah jadi nanti tinggal ini aja, kita bikin barisan baru dari deret ini ya nggak, kita bikin deret baru. Nah di sini satunya adalah A kan, A itu A gitu kan. Nah sementara kalau kalau U3 itu kan A plus 2B gitu ya. Sementara kalau suku kelima A plus 4B. Nah, bla 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 ya. Nah, dari sini kita dapat nih, bakal dapat suku pertama yang baru dan beda yang baru gitu loh. Nah, untuk suku pertama sama kan masih A. Sementara kalau kalau yang beda yang baru anggap aja beda beda aksen lah gitu ya. Maksudnya beda setelah kita bikin deret baru. Itu sama dengan 2B min 0, 4B min 2B, 2B gitu kan. Ya. Nah, kita jadinya tuh tinggal ini aja sih, tinggal kita masukin A-nya berapa, A-nya 4, B-nya tuh tadi kita ketemu 2, 2B berarti 2 kali 2 4 kan. Nah ya udah, nah ntar tinggal keluarin aja rumus SN ya. Rumus SN sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B gitu kan. Nah N tetap nih N per 2 kali A nya berapa tadi, 4 ditambah N-1 kali B nya berapa, B nya 4 kan. Nah ya udah, nah ntar jadinya biasa nih, kali ini aja, kali pelangi lah katanya kan ya bahasanya. Nah, gitu kan, ngerti kan ya. Nah ternyata jadi ketemu berapa nih, 4N gitu kan, 4N ditambah N-1 kali 2 nih depannya ya, kali 2. Nah ntar ketemu nih 4N tambah 2N kuadrat min 2N. Nah ketemu 2N kuadrat ditambah 2N. Nah jadi ini nih rumus SN untuk deret itu ya, untuk deret U1 tambah U3 tambah U5 dan seterusnya gitu. Nah jadi jawabannya yang C. Gitu. Kalau ada yang bingung tinggal komen aja nanti gua jawab bisa gua. Oke. Sekarang udah nomor 6. Jadinya di sini ada soal dimensi 3. Kubus ABCDE FGH dengan titik PQR berturut-turut adalah titik tengah garis BF, BC, dan CG. Nah, jika theta adalah sudut yang dibentuk garis DP dan QR, namakan nilai peserta berapa? Oke, jadi kita gambar dulu ya. Ini soalnya gambarku kalau jelek. Gue karena nggak pakai tool apa-apa, cuma pakai pensil doang, pensil laptop. Misalnya kubus ya, anggapnya kubus ya. Anggap aja kubus. Yang bagus banget sih. Oke. Namain deh. A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan ya. Nah, katanya P adalah titik tengah garis BF. Nah, ini P di sini. P, sementara Q itu di tengah garis BC di sini. Q ini. Nah, ada R di tengah garis CG. Gitu kan. Nah, jika theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis DP dan QR. DP dan QR. Kita bikin garis DP. Lurus banget ya. QR. Nah tadi QR. QR sini nih. Oke. Nah ini kalau gini berapa nih tetanya? Nah, ribet kan? Nah biar nggak ribet, kita pindah aja. Gitu. Kita pindah si siapa? Si ini nih, si QR ke sini. Kita proyeksikan nih. Boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Kemana? Ke sini bisa nih, ya kan? Ke sini ntar jadinya. Ini, jadinya si QR kita pindah ke sini. Nah,
gitu lah ya, kira-kira asalkan dia sejajar kan. Jadi nanti kita bikin garis nih di sini, kita tarik biar jadi segitiga. Oke, nah kita nggak tahu nih dia segitiga apa gitu kan. Ya udah, kita cari dulu aja berapa panjangnya ini, berapa panjangnya ini, berapa panjangnya ini, gitu kan. Nah, gimana cara nyarinya? Ya udah, misalkan ini, misalkan apa ya ini? Misalkan ini P, ini Q, ini R nih. Nah, P itu berapa? P itu ya udah, kita tarik garis dari sini. Misalkan garis dari titik, gitu kan. Nah, ini kan tegak lurus nih kan, tegak lurus. Nah, P itu adalah sisi miringnya kan. Nah, jadinya, oh ya, jadi awalnya kita misalkan dulu nih, misalkan kita posisinya 4 ya. Sebenarnya bebas sih, boleh 3, boleh berapa aja. Cuma biar memudahkan aja, ya kan. Atau jadinya kan kita dapat P itu berapa? Sisi miringnya berarti kan ya. P ini. P. Ya dari apa? Ya dari titik ini bawahnya itu kan ini kan 4 akar 2 karena dia diagonal sisi. Sementara tingginya dari B ke tengah sini itu 2. Atau jadi P itu ada kamu P sama dengan 4 akar 2 kuadrat 32 ditambah sama 4. Nah, jadi 6 ya, kamu 6. Sementara kalau kalau R berapa? R itu adalah ini nih, sisi miring dari sini kan. Nah, ini R nih. Nah, jadi ini 2, ini 2. Nah, R itu adalah 2 akar 2. Gitu kan? 2 akar 2. Nah, ada lagi Q. Berapa Q? Nah, Q itu berapa? Gitu kan? Q berapa? Nah, gimana caranya? Nah, kita tarik garis nih dari sini. Nah, tarik garis gitu kan. Nah, ini kan siku-siku nih kan, siku-siku. Nah, itu. Nanti jadinya Q itu adalah ini nih. Nah, Q itu sini. Berapa nih dari sini ke sini nih? Berapa tuh? 2 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti akar 20 ya kan, 2 kali 5 atau akar 20 sama aja. Nah, terus kalau tingginya 4 kan. Nanti jadi kalau Q itu ketemu adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat, 20 tambah 16, 36 berarti 6 ya. Oke. Nah, jadi kita bisa keluarin segitiga yang segitiga dengan sisi PQR ini jadinya kita agak bawah dikit biar apa namanya, biar luas ya. Atau jadinya gini. Nah, gua nih anggap sembarang nih segitiganya karena gua nggak tahu dia apa ya. Nah, P-nya berapa? P-nya 6. R-nya 2 akar 2. Ininya 6. Nah, ini ternyata sama ini. Sama kaki gitu kan, ya enggak? Nah, berarti kan nanti kalau ditanya tetanya, teta yang dibentuk oleh garis DP dan QR yang mana? DP sama QR. Ya udah, berarti nanti yang ini nih. Yang ini. Yang ini atau kalau kita di sini kan jadi yang ini nih. Nah, berapa nih dia? Gitu kan. Nah, boleh dong kalau gue bagi dua. Ini karena dia sama sama kaki kan, artinya nanti dia bakal memotong di tengah. Ya kan, di tengah. Ntar jadinya gue belah dua, jadinya di sini gini kan. Duh, enggak jelek-jelek. Jadinya gini. Nah, agak tinggi dikit lah, ya enggak. Oke, di sini tetaknya, di sini karena setengahnya akar 2, ya enggak, dan di sini 6. Berarti nanti kita bakal nemu cos tetanya kan. Ini langsung nih, cos theta sama dengan apa? Cos itu samping per miring kan. Nah, jadinya akar 2 per 6 gitu. Ya udah, jawabannya yang E ya berarti ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja komen ya. Nanti gue jawab. Oke. Sekarang kita akan bahas soal nomor 7. Di sini ada soal apa? Soal statistika gitu kan. Ini masih lanjutan yang tadi ya kan, yang satu. Nah, terjadinya di sini ini udah data terurut ya. Ada 7 data terurut. Ada A plus 2, 6, B plus 1, 2B plus 1, C 9. Nah, dia punya rata-rata 6 ya. Kita tulis dulu deh yang diketahui. Rata-ratanya 6. 6 itu kan jangkauannya. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, ntar jadinya jangkauannya anggap ya apa ya simbolnya buat jangkauan, misalkan S deh gitu kan, S. Nah, yang S sama dengan 6 2 sorry. Nah, ntar jadinya di sini kalau yang rata-rata itu ntar jadinya A ditambah A plus 2 gitu kan, gue kurung deh. Nah, ditambah sama 6 ditambah B plus 1 ditambah 2B plus 1 ditambah C ditambah 9.
Ini dibagi berapa? Bagi 7. Gitu kan, bagi 7. 7 nih. Berapa ya rata-ratanya? 6. Nah, kita kali ini aja, kali apa, ruas kiri sama ruas kanan dikali 7 kan. Nah, ntar ini tinggal berapa nih? A, 2 doang A-nya. 2A ditambah sama B-nya berapa? B tambah 2B, 3B gitu kan. Nah, konstantanya 2 tambah 6, 8 tambah 1, 9, tambah 1, 10, tambah 9, 19 ya. Tambah C dulu ya, sorry. Di sini tambah C tambah 19. Sama dengan berapa nih? Ini kali 7, 1 kali 7 ini 42 gitu kan. Nanti ketemu 2A tambah 3B tambah C sama dengan berapa? 23 gitu. Nah, ini udah ketemu persamaan kayak gini kan. Nah, ini kita anggap persamaan pertama. Persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita punya jangkauan berapa tuh? 2 kan. Nah, ya udah, jadinya jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya adalah 9. 9 min A sama dengan 2 gitu. Nah, nanti ketemu A-nya adalah 7. Gitu kan. Nah, berarti nanti ketemu nih berapa B-nya, berapa C-nya ya. Kan. Kita nemu persamaan lagi lah istilahnya. Ntar jadinya 2 kali 7 berapa? 14. Nah, ketemu nanti 3B plus C sama dengan 23 min 14, berarti 9 kan. Ini 3B plus C-nya. Kita anggap itu persamaan yang kedua lah, ya enggak? Yang kedua nih, 3B plus C sama dengan 9. Ini persamaan kedua lah, ya enggak? Kita namain aja persamaannya biar nggak bingung. Tuh kan. Nah, yang ditanya berapa rata-rata dari data terbesar, 4 data terbesarnya gitu kan. Nah, di sini data terbesar 4 ratasnya siapa aja nih? Ada 9, ada C, 2B plus 1 gitu kan, B plus 1. Ya udah, coba kita jumlah. Kita jadinya B plus 1 ditambah 2B plus 1 ditambah C tambah 9. Berapa nih? 3B plus C tambah berapa? Tambah 11 gitu kan ya. Udah. Ini jumlah data terbesar keempatnya, maksudnya 4 data terbesarnya. Kita jadinya kalau rata-rata 4 data terbesarnya, 4 terbesar itu ya udah tadi apa namanya, 3B tambah C tambah 11 gitu kan, dibagi sama berapa? 4 gitu. Ntar 3B plus C nya kita tahu 9 tambah 11 bagi 4 gitu kan, 5 ya enggak? Oke, jadi kita nemu jawabannya 5. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan komen aja ya. Oke, sekarang udah nomor 8 ya. Lanjut aja nomor 8. Gimana sih nomor 8? Nah, jadi nomor 8-nya ada garis sama hiperbola. Nah, ini tuh materi kalau nggak salah tuh materi namanya tuh irisan kerucut. Nah, ini lumayan, soalnya di UTBK tuh Saintek tuh lumayan. Makanya kalau bisa sih mesti nguasain lah materi ini lah ya. Jadi mesti banyak latihan soal. Nah, jadi ini kan ada garis ya. Garis 4x plus Y plus A sama dengan 0. Gitu kan. Nah, ini kalau misalkan gue tulis jadi Y sama dengan min 4x min A, boleh dong. Ya, sementara yang hiperbolanya kita tulis x kuadrat per 12 min Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Nah, kalau ruas kiri sama ruas kanan 2 kali 48. Boleh dong? Boleh. Maka jadinya 4x kuadrat min Y kuadrat sama dengan 48. Gitu. Nah, Y-nya diganti sama ini nih. Sama min 4x min A gitu. Nah, udah ntar jadinya 4x kuadrat minus min 4x min A kuadrat sama dengan 48 gitu kan. Nah, ntar jadinya 4x kuadrat minus berapa nih? 16x kuadrat plus 8ax plus A kuadrat kan. Nah, sama dengan 48 gitu. Nah, ini langsung aja nih ditambah dikurang. Ntar jadinya kan ini kan minus 12x kuadrat minus 8ax gitu kan. Minus A kuadrat minus 48 sama dengan 0 gitu. Nah, ini gue pindah ke bawah sini biar agak luas sedikit. Nah, ini jadinya kalau misalkan gue kali minus, nah, ntar jadinya kan jadi plus kan, 12x kuadrat plus 8ax terus plus A kuadrat plus 48 gitu kan sama dengan 0. Nah, karena di situ ada keterangan bahwa
si garis itu dia menyinggung hiperbola. Ntar jadinya tuh kalau misalnya kita cari diskriminannya tuh 0, ya kan. Nah, ini kita kasih keterangan D-nya 0. Nah, D itu apa sih? D itu adalah B kuadrat min 4AC, ya kan. B kuadrat min 4AC kan. Nah, ini 0 nih. Nah, B-nya berapa? B-nya 8A. 8A kuadrat minus 4 dikali sama A-nya 12 dikali sama C-nya. C-nya ini nih, gitu kan. C itu konstanta kan, konstanta. Ini A kuadrat plus 48 sama dengan 0. Nah, ntar jadinya nih kita kuadratin 64A kuadrat minus 48A kuadrat minus berapa nih? 48 kali 48. Ayo, hitung. 2304 gitu kan. Sama dengan 0. Nah, ketemu deh, ya kan? Ini jadinya berapa? 64 kurang 48. 16A kuadrat sama dengan 2304 tuh 48 kali 48 ya. Kita balikin lagi deh, gitu kan. Biar gampang hitungnya. Ntar jadinya nih coret 3. Nah, jadinya A kuadrat sama dengan 3 kali 48. Gitu kan. Ketemu 4 nih. Nah, ketemu deh. A-nya plus minus 12. Gitu. Siap. Nah, ini kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja langsung di komen ya. Oke. Sekarang nomor 9. Paket 1. Matematika Saintek. Nah, nomor 9 ini ada soal tentang nilai mutlak gitu kan, harga mutlak. Nah, jadi kalau nilai mutlak itu selalu berkaitan dengan syarat-syarat gitu kan, dengan syarat-syarat. Nah, gimana sih syaratnya? Nah, ini nanti nilai mutlak itu kan mutlak X itu nanti bisa jadi bisa X lebih dari dengan 0, bisa X kurang dari 0 gitu kan. Nah, ini syaratnya kalau kayak gini berarti nanti dia nilainya adalah X, kalau dia ini minus X gitu. Nah, ya nggak simpel kan. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai tinjauan yang pertama yang X lebih dari sama dengan 0, nanti kayak gini jadinya. X kuadrat min 8 per X min 2 gitu kan, kurang dari 1. Nah, apakah ini boleh langsung kali silang? Apakah boleh? Tidak gitu. Karena dia tandanya adalah tanda pertidasamaan gitu kan. Nah, bolehnya diapain? Bolehnya dipindah ruas gitu sampai penyebutnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bukan pindah ruas sih bahasanya. Istilahnya tuh ruas kiri sama ruas kanan tuh diberikan perlakuan yang sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ruas kiri ditambah 1, ruas kanan juga. Nah, kalau ini biar ruas kanan 0, ruas kiri sama kanannya kita tambah sama min 1 gitu kan. Nanti jadinya tuh X kuadrat min 8 per X min 2 minus 1 kan, ya enggak? Kurang dari 1 min 1, 0 gitu. Nah, ini tinggal sama ini penyebutnya kan. Penyebutnya X min 2, X kuadrat min 8 minus 1. Nah, 1 itu X min 2 kan. X plus 2 deh, biar cepet ya enggak? Kurang dari 0. Ya enggak? Nanti jadinya tuh X kuadrat min X minus 8 plus 2 minus 6 kan. Nah, ini X min 2 kurang dari 0 gitu. Nah, ini kalau misalkan difaktorin jadi berapa? Jadi X min 3 X plus 2 gitu kan. Kurang dari 0. Nah, ini ada per X min 2 nya sorry. Nah, gitu kan. Nah, udah kayak gini tinggal bikin garis bilangan aja. Itu dengan akar-akar yang udah dikasih di sini ya kan, akarnya nanti ada plus 3, ada min 2, ada plus 2 gitu. Kita bikin garis bilangan. Misalkan di sini min 2, misalkan di sini 2, 3 dan semuanya kosong tuh artinya tidak penuh gitu ya. Nah, karena depannya ini positif kan, depan positif kan, belakangnya positif, plus minus plus minus. Nah, diminta negatif gitu, ntar jadinya ini ke sini sama ini ke sini. Nah, cuma kita mesti balik lagi nih ke syarat awal. Nah, syarat awalnya dia X-nya mesti lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, berarti kalau yang ini nggak termasuk kan. Nah, ini dia udah melewati syarat gitu. Nah, berarti nanti cuma yang memenuhi cuma ini doang nih. Cuma ini aja nih. Oke. Nah, berarti kita tulis nih HP untuk HP untuk yang pertama itu adalah nanti HP-nya kita tulis di sini pakai kurung kerawal nih namanya ya. Nah, di sini nanti 2 X 3 gitu. Nah, ini 1. Kita anggap 1 deh, titik 1. Nah, selanjutnya kalau misalkan X kurang dari 0 gitu, ntar jadinya dia jadi min X ya. Ntar jadinya X kuadrat ya kan, min 8 per minus X gitu ya. Min 2
gitu kan. Coba cek dulu, takut salah soalnya. Iya, betul. Minus X min 2. Nah, ntar jadinya min 1 kurang dari 0 gitu. Nah, disamain menyebutnya nih. Menyebutnya minus X min 2, sini X kuadrat min 8 minus plus X gitu kan. Ya enggak? Minus plus 2 gitu ya. Ya, karena kita kali sama minus. Ntar jadinya kurang dari 0. Nah, terdapat kita di sini X kuadrat plus X min 6 gitu kan, per min X min 2 kurang dari 0 gitu. Nah, ini nggak enak kan ada minus-minus di sini kan. Nah, kita kali sama plus gitu. Ntar jadinya dikali sama minus saja biar jadi plus gitu. Ntar jadinya ruas kiri sama ruas kanan kita kali sama minus. Ntar jadinya tandanya berubah. Ya enggak, dia terbalik. X kuadrat plus X min 6 per X plus 2. Ini awal kurang dari jadi lebih dari gitu kan, karena dikali sama minus. Nah, kita faktorin deh. Sini X plus 3 X min 2 per X plus 2 gitu kan. Nah, ntar jadinya nih lebih dari 0. Bikin lagi garis bilangan gitu. Sama dengan akar-akarnya yang membuat nolnya. Nah, ntar di sini ada min 3, ada min 2, ada 2. Itu semuanya kosong. Nah, sama di sini plus minus. Nah, dimintanya plus di sini kan. Nah, syarat lagi nih ke awal. Syaratnya adalah X kurang dari 0. Nah, berarti kalau yang ini enggak dong, enggak boleh. Berarti cuma ini doang nih. Berarti cuma ini doang. Nah, ini HP yang kedua gitu. Nah, jadi kita punya dua HP gitu kan, sesuai syarat-syarat masing-masing. Nanti jadinya HP-nya ini adalah min 3 kurang dari X kurang dari min 2 gitu. Nah, ini syarat yang kedua. Atau HP yang kedua. Nah, jadi nanti kita tinggal gabungin aja nih HP yang pertama sama HP yang kedua gitu. Nah, yang pertama tadi kita punya adalah 2 sampai 3 gitu kan. Nah, jadi kita nanti punya 2 HP ini. Nah, karena kebetulan ini HP-nya mencar gitu kan, maksudnya dia nggak saling berpotongan, jadi nanti bisa kita tulis bahwa HP untuk soal ini adalah kurung kurawal min 3x min 2 atau 2x3. Nah, gini lah kira-kira. Apakah ada jawabannya? Kita cek dulu. Min 3 X min 2, nah berarti jawabannya yang B gitu kan. Nah, alhamdulillah ada gitu kan. Jangan sampai kita udah ngitung banyak-banyak sampai mulut gue berbusa gitu kan. Soalnya nggak ada jawabannya ya kan. Alhamdulillah ada gitu. Oke. Ya, berarti jawabannya B gitu. Oke. Kalau ada yang bingung tinggal tanya aja nanti di kolom komentar, nanti gue jawab gitu kan. Ya kan? Oke. Sekarang nomor 10. Nomor 10 disitu ada kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, dia tuh punya garis singgung di titik X sama dengan A dan X sama dengan A plus 1 tuh saling sejajar. Ntar jadinya tuh gradiennya sama. Karena dia sejajar kan. Nah, ntar jadinya tuh apa namanya gradien ya kita tulis. Nah, ntar jadinya tuh gradien dia di X sama dengan A tuh sama kayak gradiennya itu di X sama dengan A plus 1 gitu. Nah, ntar jadinya gimana kalimatnya? Ya udah, gradien itu sama kayak turunan pertama dari kurva. Nah, di situ kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, kita turunin deh. Y aksen sama dengan 3X kuadrat plus 6X plus 3. Nah, ntar jadinya Y aksen di titik X sama dengan A itu bakal sama kayak Y aksen di titik X sama dengan A plus 1. Gitu kan. Nah, tinggal masukin aja dong, ya enggak? Kalau ini tinggal 3A kuadrat ditambah 6A gitu kan, ditambah 3. Nah, kalau yang ini ntar jadinya 3A plus 1 kuadrat ditambah 6A plus 1 plus 3. Nah, 3-nya coret aja sama 3 kan, konstanta. Nah, ini tinggal dioperasikan gitu kan. Nah, ntar jadinya 3A kuadrat plus 6A sama dengan 3. Langsung aja deh, A kuadrat plus 6A plus 3 gitu kan, plus 3 plus 6A plus 6 gitu. Nah, ntar nih yang coret deh, yang bisa coret nih 6A nama coret, tinggal ini coret-coret tinggal berapa nih, tinggal 0 gitu kan. Nah, di sini 3 tambah 6A tambah 6 terus 9 tambah 6A gitu ya enggak. Nah, ntar jadinya 6A sama dengan min 9 gitu ya. Nah, ya udah, ntar ketemu jadi A-nya adalah min 9 per 6 gitu kan. Nah, udah ketemu nih A-nya min 9 per 6.
Nah, cuma yang ditanya jaraknya kan, jaraknya apa namanya antara garis singgung yang di titik A sama di titik A+1. Nah, gimana caranya? Ya udah sama aja sih. Ya, kita cari dulu nih. Nanti gimana garis singgungnya gitu kan? Ya udah, oke. Nah, ntar jadi kita tuh bisa bisa ketemu di titik itu pertama titiknya ada X sama dengan A gitu kan atau min 9/6. Nah, yang kedua titik X sama dengan A+1 min 9/6 tambah 1 atau min setengah gitu kan. Nah, ini kalau misalnya digituin jadi min 3/2 ya enggak gitu. Nah, kita mesti nyari dulu nih kalau misalkan X-nya min 3/2, kalau misalkan X-nya min setengah berapa nilai Y-nya gitu. Nah, terjadinya nilai Y ketika X-nya itu min 3/2 berapa? Ya udah tinggal masukin aja. Masukin ke itu. Terjadinya masukin ke X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 2 gitu kan. Nah, terjadinya berapa tuh? Min 3/2 pangkat 3 berarti kan minus 27/8 gitu kan ya. Minus 27/8. Selanjutnya ditambah 3X kuadrat ditambah 9/4 gitu kan. Ditambah lagi apa dikurang tuh? Ditambah 3X. Nah, ntar jadinya ditambah 3X min 9/2 gitu. Terus selanjutnya ditambah 2 gitu. Nah, ntar berapa nih ketemunya tambah 2. Nah, ini min 27/8 ditambah 27/4 minus 9/2 tambah 2. Berapa nih? Kalau ini kan 54/8, 27/8, 27/8, 27 minus 36. Berarti kan minus 9/8 tambah tambah 18 tambah 16/8. Berapa tuh? Minus 9/8 tambah 16/8. Berarti kan 7/8 ya. Ya enggak? Minus 9/8 ya 7/8. Nah, ini jadi nanti ketemu Y-nya adalah 7/8. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Y-nya minus setengah gitu. Kalau ketika X-nya minus setengah, berapa Y-nya gitu kan? Nah, ntar sama dengan berapa? Ya udah sama aja masukin. Ini angkanya agak jelek nih, sorry. Nah, ntar jadinya min 1/8 gitu kan. Ditambah 3 dikali sama 1/4 ya, 3/4 plus 3X gitu kan, plus 3X berarti dikali sama min setengah min 3/2 tambah 2 sama dengan berapa? Nah, ini coba min 1/8 6/8 5/8 5/8 minus 5/8 minus berapa tuh? Minus 12. Itu kan berarti ntar jadinya minus minus 7 minus 7/8 itu kan minus 7/8 tambah 16/8 berarti kan 9/8 ya. Ya kan? 9/8. 9/8 nih. Betul kan ya? 16, 7, 9 ya, betul. 9/8. Nah, terus jadinya biasa aja gitu kan. Kita pakai rumus ini tuh, tau nggak? Y min Y1 sama dengan M dikali sama X min X1 gitu. Nah, dengan gradien sama gitu kan. Gradiennya nanti berapa? Gradiennya adalah bisa kita masukin ke salah satunya. Ya, terjadinya 3A kuadrat gitu kan. Bisa kita masukin yang pertama. 3A kuadrat tambah 6A plus 3 gitu kan. Gitu ya. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 3/2 gitu kan. Ntar jadinya 3 dikali sama 9/4 berapa tuh minus 9 gitu kan. Tambah 3. Berapa nih? 27/4 minus 6. 27/4 minus 6 minus 6. Berapa tuh? 3/4 ya, berarti 27 min 24 gitu kan. Iya. Berarti nanti 3/4 nih gradiennya. Ya udah, masukin aja nanti ke sininya. Terjadinya tuh kalau yang garis di X sama dengan A nanti jadinya Y min Y satunya berapa ya satunya? Y satunya tuh 7/8 kan ya, 7/8 ditambah M-nya 3/4 gitu kan, 3/4 dikali sama X min X1. X1-nya tuh tadi sama dengan A, berarti nanti minus berapa A-nya tadi? A-nya minus 3/2, berarti kan plus ya, plus 3/2. Tuh, plus 3/2. Nah, terjadinya berapa nih kalau dengan Y sama dengan 3/4X 9/8 tambah 7/8
tambah 2 gitu kan. Nah, ini yang pertama nih, yang pertama. Nah, terus selanjutnya apa namanya? Kalau yang di X sama dengan A plus 1 atau ntar jadi kalau A plus 1 kan berapa tuh? Min 3/2 tambah 1 berarti kan min setengah. Ya kan, min setengah. Setengah, ya kan. Berapa? Y min 9/8, M-nya 3/4 dikali sama X plus berapa nih A-nya? A plus 1 kan setengah gitu. Nah, terjadinya Y sama dengan 3/4 X ditambah berapa nih? 3/8, 12/8 tambah 3/2 berarti kan. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal nyari nih berapa jarak nih antara antara kedua ini. Nah, gimana caranya nih gitu kan? Nah, caranya tuh sebenarnya gampang aja gitu loh. Gampang. Tinggal gimana? Ya tinggal tau nggak rumus ini nih? Rumus apa namanya? Rumus kalau nyari jarak antara dua titik atau dua garis atau dua kurva, nanti jadinya tuh kan mutlak nih. AX plus BY plus C per akar A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Nah, ini nih mutlak nih karena kalau jarak kan nggak mungkin negatif ya gitu kan. Nah, ntar gimana nih kalau kayak gini dioperasinya? Ya udah gampang aja. Nah, ntar jadinya tuh gimana? Nah, ntar jadinya gini, mutlak ini kan AX plus BY kan, AX plus BY ini sorry. Nah, itu BY. Ini kan kalau misalkan kita tulis nih, kalau misalkan kita tulis pindah ruas ke kanan deh, ntar jadinya 3/4 X minus Y plus 2 sama dengan 0 kan, gitu loh. Nah, ini boleh dong. Nanti di sini 3/4 X 3/4 X min Y plus 2 min Y plus 2 gitu kan. Nah, per 3/4 kuadrat 3/4 kuadrat tambah 1 kuadrat min 1 kuadrat gitu kan. Nah, berapa nih ntar jadinya? Itu 3/4 X min Y plus 2, ini ada mutlaknya jangan lupa, per berapa nih? 9/16 tambah tambah 1 gitu kan. Berarti nanti 25/16 diakarin ketemu 5/4 gitu kan, 5/4. Nah, ntar jadinya tuh kalau kita kali 4 ruas atas sama ruas bawah, ntar jadinya tuh biar sederhana nih. Ntar jadinya mutlak 3x gitu kan, 3x min 3x min 4y gitu kan, min 4y plus 8/5 gitu. Nah, ini gimana? Kalau kayak gini. Nah, kita punya nih persamaan yang kedua, gitu kan, persamaan garis yang kedua. Bahwa nilai Y adalah segini, nilai Y adalah segini nih. Ya udah kita masukin aja nilai Y-nya kita ganti sama ini. Nah, jadinya tuh 3x gitu kan. 3x minus 4 dikali sama Y ini. Nah, ntar jadinya 4 dikali sama 3/4 berapa? 3x gitu kan, ada minusnya minus 3x. Minus berapa lagi? Minus 6 gitu kan, minus 6 plus 8 gitu kan, per 5. Nah, ntar jadinya ketemu nanti 3x min 3x 0 minus 6 plus 8, 2/5 gitu. Nah, 2/5. Nah, berarti jawabannya 2/5 gitu. Nah, itu di option salah KJ-nya gitu. Jadi apa namanya? Harusnya tuh 2/5 bukan yang di option itu. Oke. Jadi gua itu salah bikin optionnya. Oke, jadi jawaban tuh mestinya 2/5. Oke, kalau ada yang bingung tanya aja di kolom komentar ya. Oke, nomor 11 di situ ada diketahui jumlah yang cukup pertama dari aritmatika adalah sekian gitu. Nah, ditanya maka nilai dari U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 berapa gitu kan. Ya udah, sama aja sebenarnya kayak soal tadi kan udah pernah tuh soal deret ya masalah. Nah, ntar jadinya tuh kalau SN segitu. SN sama dengan N kuadrat plus 2N. Sorry, plus N gitu kan. Nah, kita nyari dulu nih berapa A-nya, berapa B-nya gitu. Nah, kalau A-nya tinggal nanti masukin aja 1 kan, ketemu 2. Sementara kalau B-nya itu kita turunin, si SN itu kita turunin sampai tinggal konstanta aja. Gitu. Ntar jadinya tuh B-nya berapa nih kalau kita turunin pertama 2N plus 1, kalau kita turun lagi jadi 2. Berarti ketemu B-nya 2. Gitu kan. Nah, ya udah ditanya U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 gitu. Ya udah gampang aja berarti ini kan soalnya. Ya enggak, U1 tuh A gitu ditambah sama U3 tuh A plus 2B
Ya nggak, ditambah sama U5 tuh A plus 4B. U7 tuh adalah A plus 6B gitu kan. Nah berapa nih? A. Ada berapa nih? 4A tambah berapa? 6B, 12B. Itu ntar jadinya 4 tambah 12, 16 kali 2, 32 gitu. Nah, berarti jawabannya em, yang B ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang tanya nanti bisa komentarnya di kolom komentar, nanti gue jawab gitu. Oke, kita lanjut aja ke nomor 12 paket 1 matematika saintek agak gerak. Jadi di situ ada soal gitu kan. Nah, ditanya himpunan nilai X nih berapa. Nah, yaudah. Pertama kita misalkan dulu deh gitu kan untuk mempermudah penulisan. Ntar jadinya misalkan P itu sama dengan A pangkat X. Nah, ntar jadinya itu kan 8 per P plus 2 lebih dari P gitu ya. Nah, ini gue pindah ruas ke kiri semua. Bukan nih sebenarnya. Istilah bukan pindah ruas. Istilah itu adalah perlakuan yang sama. Jadi nanti kalau misalkan sebelah kiri itu dikurang P, sebelah kanan juga mesti kurang P. Ya, artinya nggak bakal merubah nilai. Nah, ntar jadinya itu 8 per P plus 2 minus P gitu kan. Minus P lebih dari P min P 0. Nah, ini gue sampai menyebutnya nih. Ntar jadi P plus 2 itu di sini 8 minus P dikali sama P plus 2 gitu kan. Nah, lebih dari 0. Nah, nanti ketemu nih minus P kuadrat gitu kan. Minus 2P plus 8 per P plus 2 gitu kan lebih dari 0. Nah, ini kalau misalkan 2 kali minus 1 sebelah kiri sama sebelah kanan, nah jadinya adalah P kuadrat plus 2P min 8 per P plus 2 kurang dari 0. Tandanya berubah gitu loh, karena dia dikali sama minus. Nah, setelah itu kita faktorin deh, gitu kan, faktorin jadinya P plus 4 P min 2 gitu kan per P plus 2 gitu kan kurang dari 0. Nah, kita bikin garis bilangan aja gitu kan. Kita bikin garis bilangan dengan posisi pembuat nolnya itu P-nya gitu kan. Nah, terjadinya tuh di sebelah kiri ada min 4, setelah itu ada minus 2, setelah itu ada 2, semuanya kosong, 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 plus minus, diminta adalah yang minus, berarti ini sama ini gitu kan. Nah, kita bisa bikin himpunan penyelesaian ini adalah P kurang dari min 4 sama min 2 P2 gitu. Nah, ada cumanya nih, gitu kan, ada cumanya. Si P ini adalah pangkat gitu, dia eksponen, artinya nilai si P ini nggak bakal pernah negatif. Nah, berarti nih, yang ini nih coret aja, sama yang ini coret gitu. Nah, tinggal kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah P kurang dari 2 gitu. Nah, ntar bisa kita bikin A pangkat X kurang dari 2 gitu. Atau bisa ketemu X kurang dari A log 2 gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita bakal lanjut ke soal nomor 13 sekarang, soal integral. Tuh, nah ini namanya fungsi gasal ya. Fungsi ganjil nih kalau nggak salah sih, ya nggak? Ya nggak apa aja lah fungsi apa kayak gitu kan. Nah, ini katanya fx sama dengan fx plus 2. Nah, ini artinya apa sih? Nah, artinya adalah nanti kalau misalnya kita punya integral dari A sampai B gitu kan, A sampai B dari fx gitu kan, fx dx. Nah, ini kalau misalkan kita kita tambah sama 2, nah ntar jadinya tuh gini. Kita tambah sama 2, ntar di sini B plus 2 ya enggak, A plus 2. Nah, ini sama kayak fx dx gitu. Nah, sama terus gitu loh. Artinya nanti nggak bakal berubah nilainya asalkan dia um, batasnya tuh tambah sama 2 gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya apa ya? Fungsi periodik sih sebenarnya. Nah, berarti simpel aja. Kalau misalkan ditanya integral dari 4 sampai 6, nah berarti nanti coba deh yang ini kita jumlah dulu nih. Ntar jadinya integral dari 2 sampai 3 fx dx ditambah sama integral 3 4 fx dx itu di jumlah gitu. Nah, ntar kan ini jadinya kita pakai sifat integral. Nah, kalau misalkan di sini 3, di sini 3, terjadinya dia melebur ya istilahnya 2 4 jadinya ya nggak hilang. Tinggal fx dx. Nah, ini berapa kalau kayak gini? Nah, sama dengan 2 tambah 3 kan 5 gitu. Nah, sekarang ditanya adalah integral dari 4 sampai 6. Ya udah, 5 juga dong, ya enggak? Karena nanti kalau misalkan kita tambah 2, di sini tambah 2, di sini tambah 2, bakal sama aja gitu. Ntar jadinya integral dari 4 sampai 6 itu adalah 5 gitu. Siap. Kalau ada bingung nanti tanya aja di kolom komentar ya. Nanti gue jawab. Oke, kita bakal bahas soal 14 sekarang. Gimana sih caranya? Ya simpel aja sih. Ya di sini tuh ada suku banyak.
3x kuadrat, misalnya kita bikin fx sama dengan 3x kuadrat min ax plus b gitu kan. Nah, dibagi sama x kuadrat min 9. Nah, sisanya adalah nanti x plus 16. Nah, ini sebenarnya ada berapa ya? Ada dua cara lah, at least lah gitu. Nah, cuma kita bakal coba satu cara aja ya mungkin ya enggak. Nah, ini kan x kuadrat min 9, kalau kita pecah jadi nanti x plus 3 sama x min 3 gitu kan. Nah, ntar jadinya tuh kalau misalkan x-nya itu kita masukin ini kan sama dengan 0 kan. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, berarti kalau nanti kalau x kita masukin dia min 3 sama x-nya 3, nanti bakal sisanya tuh ya x plus 16 gitu. Ya enggak? Ya sorry, ini masa min 3 gitu, min 3. Oke. Nah, berarti kalau misalkan nanti f min 3 itu hasilnya adalah min 3 plus 16 gitu kan. Nah, masukin deh. Kalau x min 3 ntar jadinya 3 kali min 3 kuadrat gitu. Berapa tuh? 9, 3, 27. 27 minus AX gitu kan. Plus 3 AX berarti. Ya enggak? Plus 3A gitu kan. Ya. Plus 3A plus B. Gitu kan. Sama dengan min 3 plus 16. 13 gitu. Nah, ketemu 3A plus B sama dengan min 14. Nah, ini kita anggap sama 1. Nah, selanjutnya kalau misalkan X-nya 3 gitu. Ntar jadinya tuh kita di sini biar agak lega, F3 sama dengan 3 plus 16 gitu kan. Nah, F3 27 minus 3A plus B sama dengan 19. Nah, min 3A tambah B sama dengan berapa? Min 8 gitu kan. Min 8 ini kita anggap sama 2. Nah, terjadinya persamaan 1 sama 2 bisa kita eliminasi, kita tambah aja gitu kan. Nah, kita tambah atau kita kurang. Nah, coba kalau kita tambah terjadinya 3A-nya tuh habis sama min 3A-nya. B tambah B 2B, 2B min 14 min 8 min 22. Itu kan ketemu B-nya min 11. Nah, kalau B-nya min 11, berapa A-nya? A-nya adalah berapa tuh coba? B-nya min 11 berarti min 11 min 3 berarti A-nya min 1 gitu kan, min 1. Ya udah, ditanya adalah AB ya. AB berarti ya min 1 kali min 11. Berarti nanti ketemu AB-nya adalah 11. Oke. Ini masih soal easy lah ya kan. Nanti kalau ada bingung-bingung tanya aja di kolom komentar. Oke. Kita bakal lanjut bahas soal Rano 15. Nah, di situ ada katanya HX sama dengan FOFX gitu ya. Nah, atau kalau misalnya gue tulis jadi HX sama dengan FX gitu kan. Nah, ditanya adalah turunan di titik X sama dengan min 4. Nah, ini kita turunin dulu jadinya H aksen X sama dengan turun dalam F aksen X dikali sama F aksen Fx gitu kan. Nah, ntar jadi kalau itu H aksen min 4 sama dengan F aksen min 4 dikali sama F aksen F min 4 gitu kan. Nah, di sini kalau lihat di grafik F aksen min 4 nya berapa? Nah, F aksen min 4 kan sama kayak turunan atau apa namanya, atau gradien kan ya, atau gradien kurva y di titik x sama dengan min 4 gitu kan. Nah, coba lihat di sini di titik sama dengan min 4 berapa nih dia punya kemiringan atau gradien. Nah, di sini kan. Nah, ini nih. Itu. Nah, bisa dilihat tuh segitiganya kan. Segitiganya udah dibikin situ. Nah, kita bisa nyari kemiringannya. Tinggal ini aja sih kemiringan. Nanti gue bikin deh di sini deh. Ntar jadinya tuh ini kan. Tuh. 2, 1. Nah, apa sih rumus gradien? Rumus gradien kan ini. Nanti jadinya kalau dicari M itu sama dengan F aksen min 4 sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya 2. Delta X-nya 1. Nah, 2. Karena di miringnya ke kanan plus 2 kan, enggak minus. Nah, jadinya tuh si F aksen min 4 nya itu adalah 2 dikali sama F aksen F min 4 berapa? F min 4 tuh di sini ya 2 kan, berarti nanti dikali sama 2 gitu. Nah, ketemu nih, berarti kan 2 F aksen 2. Nah, katanya di soal kemiringan garis singgung kurva di titik X sama dengan 2 adalah A. Nah, ini kan bentar jadinya 2A. Nah, berarti ini hasilnya 2A. Oke, kalau ada yang bingung tanya aja di kolom komentar. Oke, kita bakal bahas sekarang soal nomor 16. Nah, disitu ada katanya cos X plus Y tambah cos X min Y sama dengan 1/3. Nah, sama cos X sama dengan 2 cos Y. Nah, coba yang pertama kita ini dulu, kita ubah bentuknya. X plus Y ditambah cos X min Y. Ya, ini sorry.
Nah, sama dengan sepertiga. Nah, ini kan kita bisa ubah menjadi 2 cos setengah X plus Y ditambah X min Y, gitu kan. Cos lagi setengah X plus Y minus X min Y, gitu ya. Sama dengan sepertiga. Nah, ini kan jadinya 2 cos setengah dikali sama 2x, x cos x plus y, x min x habis y min y, 2y kali setengah y sama dengan sepertiga. Nah, jadinya ketemu persamaan ini gitu. Nah, kita punya juga cos x sama dengan 2 cos y. Nah, ntar jadi cos x dikali sama 2 cos y. Nah, 2 dikali sama 2 cos y dikali sama cos y sama dengan sepertiga. Nah, kita ketemu nanti cos kuadrat y sama dengan 1/12. Ya udah, ketemu deh. Jawabannya C. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen aja di komentar, nanti gue jawab. Oke, kita bakal bahas soal nomor 17 sekarang. Nah, katanya titik P A,2 terletak di luar lingkaran yang berpusat di min 2,1 dan berjari akar 2. Nah, nilai A yang mungkin adalah, nah gimana nih syaratnya kalau misalkan suatu titik itu berada di luar lingkaran. Nah, jadi kalau syarat suatu titik itu ada di luar lingkaran, nanti jadinya dia akan lebih dari 0 gitu loh, ya nggak? Gimana sih maksudnya dia lebih dari 0? Gini, kan kalau sama lingkaran kan gini, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini terjadi sama aja kayak x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat min r kuadrat kan, sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan suatu titik itu ada di luar lingkaran, nah terjadinya tuh dia x min a kuadrat plus y min b kuadrat min r kuadrat lebih dari 0 gitu. Nah, ini syaratnya. Nah, berarti kalau misalkan itu kita cari dulu nih persamaan lingkarannya. Gimana cara nyarinya? Ya udah. Nah, disitu kan punya pusat min 2,1 gitu kan. Dia pusatnya min 2,1 dengan R akar 2. Nah, jadinya tinggal ini aja, tinggal X min 2 plus 2 kuadrat ditambah sama Y min 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat 2 gitu. Ya, nah ketemu persamaan kayak gini lah kira-kira. Nah, masukin aja deh. Kalau misalkan X-nya diganti sama A, terus Y-nya diganti sama 2, terjadinya A plus 2 kuadrat ditambah 2 min 1, 1 kuadrat, ini kan min 2, dia lebih dari 0. Nah, terjadinya A plus 2 kuadrat 1 min 2 min 1 kan, min 1 lebih dari 0. Nah, ini bisa difaktorin jadinya A plus 2 min 1, A plus 2 min 1 gitu kan, lebih dari ini plusnya satunya, sorry. Nah, gitu kan, 0. Nah, kita punya nanti A plus 1, A plus 3 lebih dari 0 gitu kan. Ya udah, nanti tinggal bikin garis bilangan, ketemu nanti himpunan penyelesaiannya adalah min 3, sorry, maksudnya A lebih dari min 1 atau A kurang dari min 3. Oke, kalau mau ada yang ditanya silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, kita bakal bahas sekarang soal nomor 18. Gimana caranya kalau kayak gini? Nah, simpel aja gitu ya, simpel. Nah, gimana caranya? Oke, coba kita kerjain bareng-bareng. Nah, jadi limit ini adalah bentuk limit 0/0, ya enggak? Nah, jadinya tuh baik sembilangnya atau penyebutnya bakal 0 ya. Nah, berarti nanti si limit x menuju 1 dari akar px pangkat 4 min b min 2 itu 0, ya enggak? Nanti jadinya tuh apa jadinya? P min b kan sama dengan 2 gitu. Nah, ini kita simpannya persamaan 1 gitu. Nah, terus ingat nggak metode cara ngerjain limit selain difaktorin? Nah, kan ada cara hospital, artinya diturunin ya. Nanti jadinya tuh kita turun nih. Nah, karena ini kepanjangan, gua mau kalau misalkan nulis panjang-panjang gitu kan. Nah, ini gue misalkan aja, misalkan yang akar px pangkat 4 min b itu adalah misalkan variabel yang agak jauh, misalkan a gitu ya, play a ya, nggak boleh deh a gitu kan. Nah, ntar jadinya tuh a aksen ya, masih ada limitnya, limit x menuju 1 a aksen min 2 turun dari 2 0 kan, berarti min 0 itu, min 0 per turun dari x itu 1 min turun dari 1 0, 1 min 0 1 gitu, sama dengan 3.
Nah, kita ketemu nanti A aksen itu sama dengan 3 gitu kan. Nah, ya udah berarti kita udah nemu dan kita bakal melakukan hal yang sama pada soal yang ditanyakan gitu. Nah, yang ditanyakan adalah limit x menuju 1 dari A kan ini ya. Dari A min 2x per x kuadrat plus 2x min 3. Coba deh kalau misalkan dimasukin berapa tuh? Ntar jadinya tuh pasti bakal 0 per 0, ya enggak? Ya kan? Si A itu kan P min B kan? Akar P min B. Nah, sementara kita tahu akar P min B adalah 2. Nah, ntar jadinya 2 min 2 kali 1, 0 gitu. Nah, bawahnya 1 plus 2 min 3, 0, 0 per 0. Nah, nanti kita perlu untuk menurunkan, ya enggak, dengan dalil hospital. Nah, ntar jadinya masih ada limitnya nih. Di sini limit x menuju 1 dari A aksen gitu kan min 2 per 2x plus 2. Nah, ntar jadinya A aksennya berapa tuh? A aksennya 3. 3 min 2 per 2 tambah 2, 4. Jadi ketemu seperempat. Oke, ada jawabannya yang C. Kalau misalnya ada yang tanya tinggal komen aja ya, nanti gue jawab. Oke, kita bahas nomor 19. Ada soal peluang. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah, jadi kan jika diambil satu bola masing-masing dari kantong 1 maupun kantong 2, itu yang berbeda, nanti peluangnya adalah 43 per 91. Nah, kita kan bisa aja pasangannya yang diambil, kalau nggak merah hitam, kalau nggak hitam merah kan, gitu kan, ngerti maksud saya. Nah, jadinya tuh kalau misalkan merah hitam, yang maksudnya dari kantong 1 tuh merah, kantong 2 hitam, nah terjadinya peluangnya adalah 7 per total 13 dikali sama bola hitamnya B per A plus B gitu kan. Nah, terjadinya 7B per 13 A tambah B. Tuh, oke, kita simpan dulu. Nah, yang kedua, kalau misalkan hitam merah, ya enggak? Maksudnya kantong 1 tuh hitam, kantong 2 tuh merah. Nah, terjadinya 6 per 13 dikali sama A per A tambah B gitu kan. Sama dengan berapa nih? 6A per 13 A tambah B. Nah, katanya kalau misalkan di jumlah, ini hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 43 per 91 gitu kan. Ya udah. Nah, terjadinya jumlah 7B tambah 6A gitu kan. 7B tambah 6A per 13A tambah B itu kan sama dengan 43 per 91. Nah, kali silang aja gitu kan. Nah, angkanya agak bagus nih. Oke, langsung aja. 91 kali 7 itu 63. 37. Oke. Itu kan. Ditambah sama 546A sama dengan 13 kali 43 520 tambah 39 559A ditambah sama 559B. Hasilnya berapa nih? Terjadinya 559. Ini pindah sini 13A. 13A sama dengan berapa nih? 41 tambah 37 78 78B. Nah, tadi ketemu A per B-nya adalah 1/6. 6 per 1 ya, baliknya sorry. 6 per 1. Nah, ini tambahinnya K di sini. Tambahin K. Apa kan ya, konstanta lah, bebas. Nah, disitu kita punya terangan bahwa AB-nya itu 24 gitu kan. AB 24. Nah, terjadinya masukin aja. A-nya tuh 6K dikali sama K sama dengan 24. Nah, terjadinya 6K kuadrat sama dengan 24. Namun nanti K-nya adalah plus minus 2 gitu kan. Nah, cuma nggak boleh minus, kita ambil yang plus saja. Gitu. Oke, K-nya 2. Oke. Berarti kalau udah ketemu K-nya 2, nanti kita ketemu A sama B-nya. Berarti A-nya adalah 12, B-nya adalah 2. Gitu kan. Nah, ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ya udah, jadinya A kuadrat tambah B kuadrat 12 kuadrat ditambah sama 2 kuadrat. Itu kan berarti 144 tambah 4, 148. Oke. Kalau ada yang bingung, tanya aja di kolom komentar, nanti gue jawab. Oke. Kita bakal bahas nih soal nomor 20. Gimana caranya? Nah, caranya adalah nanti 3 log 6 itu kan sama kayak 3 log 3 ditambah 3 log 2 gitu kan. Nah, ini sama kayak A plus 1
min 1. Nah, ini sama dengan 1 plus 3 log 2. Nah, berarti nanti kita bisa ketemu berapa nih 3 log 2 nih. 3 log 2 ya ada. Tinggal A plus 1 per A min 1 dikurang 1. Nah, jadinya A plus 1 per A min 1 minus A min 1 per A min 1. A min A 0, 1 min min 1 2. 2 per A min 1 gitu. Nah, ini ketemu kita 3 log 2 nih segini. Ya kan? Nah, sini deh biar pas. Nah, selanjutnya 2 log 15 itu kalau dipecah jadinya 2 log 5 ditambah 2 log 3 itu kan. Nah, berarti kalau kita mau nyari 2 log 5 itu sama dengan 2 log 15 dikurang 2 log 3 gitu. Nah, ya udah. Terjadi tinggal kita cari nih 2 log 3 berapa? 2 log 3 ya berarti kebalikannya. Sepernya 3 log 2. Terjadinya A-1 per 2. Nah, berarti kalau kita mau nyari 2 log 5 tinggal nanti si 2 log 15 B per B-1 dikurang sama A-1 per 2 kali silang aja tinggal 2B min A-1 dikali sama B-1 per 2 B-1. Oke, berarti jawabannya yang mana? Sebentar, cek dulu di atas. Sebentar, sorry, udah coret. Jawabannya berarti yang mana tuh? Yang E ya kalau nggak salah ya. Iya, yang E. Oke. Kalau misalkan ada bingung tinggal tanya aja ya di komentar, nanti gua jawab. Oke.